muslimin faya ayyuhal nahdiyin wan nahdiyat rahimakumullah. Terhadap semua santri Nahdlatul Ulama dari Sabang sampai Merauke, Al-Fakir ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan satu dua oknum yang membahas tentang masalah nasab Aulia Utis'ah, yakni Wali Songo. Dimana ketika membahas nasab Wali Songo, dua oknum ini membawa-bawa alma mater, satu lembaga, satu pesantren, yaitu pesantren Sidogiri. Seakan-akan memaksakan kehendak, memaksakan secara sepihak kalau pondok pesantren Sidogiri ini nasabnya intisab kepada Wali Songo, dan Wali Songo ke atasnya intisab kepada Ubaidillah. Hal ini sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, di mana masyayikh atau yai di Sidogiri memang nasabnya tersambung kepada Wali Songo, akan tetapi Wali Songo ke atasnya nasabnya tidak tersambung kepada Ubaidillah. Bukan berarti akan menjadi satu hal yang diasumsikan tidak suka kepada Ubaidillah, bukan seperti itu. Akan tetapi di dalam meneliti, mencari dan mengkaji, menvalidasi kebenaran nasab tidak boleh dilakukan dengan cara subjektivitas, tendensius. Tidak boleh dilakukan dengan mencari pembenaran saja, apalagi pembenaran sepihak. Kalau itu dilakukan, berarti ada kepentingan. Kalau sesuatu yang dilakukan sudah berkepentingan, ini akan jauh daripada kebenaran. Masyayikh Sidogiri nasabnya memang tersambung kepada Wali Songo, akan tetapi Wali Songo ke atas nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada Ubaidillah. Penelitian nasab keluarga Sidogiri ini dilakukan kurang lebih dalam waktu bertahun-tahun, 5 tahun, melakukan muqabalah, melakukan komparasi data, manuskrip, melakukan kajian ilmiah, yang sehingga 2018 sampai 2019 nasab Masyayikh Sidogiri ini sudah mendapatkan syahadah. Syahadah dari mana? Syahadah dari Ahlul Bilad, di mana leluhur Masyayikh Sidogiri ini berasal, yaitu syahadah daripada Nakobah Maroko. Itu yang pertama. Yang kedua, syahadah dari Irak. Kemudian mendapatkan syahadah dari Damaskus, mendapatkan syahadah dari Turki, mendapatkan syahadah dari Yordan. Dan sebelum para nakib Nakobah internasional ini memberikan syahadah kepada Masyayikh Sidogiri, sebelumnya dilakukan pentahkikan. Oleh siapa? Oleh keluarga Sidogiri, baik internal ataupun eksternal. Dan pada waktu itu yang melakukan pentahkikan adalah salah satunya Kiai Nur Hasan bin Ghazi, kemudian Kiai Fuad bin Nur Hasan, kemudian Kiai Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau-beliau itu yang melakukan pentahkikan. Yang kedua, di dalam proses pentahkikan kemudian pentashihan nasab warga Sidogiri, prosesnya itu hampir 1 tahun dalam memverifikasi, menvalidasi. Para nakib internasional ini prosesnya hampir 1 tahun, mengkomparasikan dan mentahkik, mencocokkan dari beberapa catatan keluarga, dari beberapa kitab makhtutat, baik yang di Sidogiri ataupun di internal keluarga Sidogiri, bahkan melakukan komparasi dengan catatan makhtutat yang ada di Ahlul Balad, yaitu Maroko, Irak, dan Damaskus, yang sehingga memakan waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Intihaul ghayahnya, para nakib, nakobah, ulama Ahlun Nasabah yang dari Maroko, yang dari Irak,
yang dari Turki ini melakukan kunjungan silaturahmi kepada pesantren Sidogiri, yang sehingga para nakobah ulama ahlun nasabah internasional ini secara mutlak memberikan syahadah kepada masyayikh Sidogiri. Sampai sekarang syahadah daripada nakobah internasional ini bisa dilihat, bisa dibaca ketika kita melakukan silaturahmi atau sowan kepada masyayikh Sidogiri, dikarenakan syahadah nasab masyayikh Sidogiri ini diletakkan di ruang tamu, kurang lebih seperti itu. Intinya mengenai nasab Sidogiri ini sudah sahih, mutlak sahih, dan sudah mendapatkan syahadah daripada nakobah internasional. Sayyid Asrar ini tersambung kepada Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman ini tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir tersambung kepada Sayyid Hasan radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan terhadap kedua oknum yang mengatasnamakan alumni Sidogiri. Al-Fakir mohon dicukupkan di dalam pembahasan nasab Wali Songo membawa nama-nama masyayikh Sidogiri atau pesantren Sidogiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mendapatkan sebuah kiriman pesan dari salah satu netizen. Nah, ini kirimannya. Salah satu pondok pesantren tertua penuh barokah yang didirikan oleh seorang sayyid dari keturunan Ba'alawi adalah Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren tersebut didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad Basyaiban Ba'alawi. Sayyid Abdurrahman adalah orang pertama dari keluarga Basyaiban yang datang dari Hadramaut ke Indonesia. Sedangkan ayah beliau, Sayyid Umar bin Muhammad Basyaiban, adalah salah satu guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, sebelum saya membahas siapa sosok yang bernama Sulaiman ini, mari kita tonton dulu video berikut ini. Basyaiban itu dalam beberapa kitab rujukan yang dicatat oleh Abdurrahman Masyhur atau buku 15 Sengbilometer, turunannya Al-Habib Abdurrahman bin Umar Basyaiban itu tidak ada yang namanya Sulaiman dan Abdul Rahim. Tidak ada yang namanya Sulaiman dan Abdul Rahim. Tapi Abdul Rahim tidak punya turunan. Video barusan adalah menjelaskan seorang tokoh dari keluarga Ba'alawi bernama Sulaiman bermarga Basyaiban. Di dalam video tersebut ada kesimpulan yang bisa kita ambil antara Habib Abdurrahman Al-Masyhur dan Habib Ali bin Ja'far As-Segaf sudah berbeda. Jadi Habib Abdurrahman Al-Masyhur tidak memiliki data bahwasannya Abdurrahman bin Umar Basyaiban memiliki anak bernama Sulaiman dan Abdurrahim. Tetapi Habib Ali bin Ja'far Segaf memiliki catatan bahwasannya Abdurrahman Basyaiban memiliki anak bernama Sulaiman dan Abdurrahim. Tetapi yang Abdurrahim ini dikatakan tidak punya keturunan. Nah, semua catatan tentang keluarga Basyaiban Ba'alawi ini bisa kalian lihat di kitab Syamsul Zahirah, kitab yang menjadi pedoman pokok bagi Robito Alawiyah dalam menentukan nasab keluarga Ba'alawi. Nah, lagi-lagi sumbernya dari Vandenberg. Baik. Selanjutnya yang kita bahas adalah pesantren Sidogiri. Keluarga pesantren Sidogiri ini ada beberapa keluarganya yang sudah mendapatkan isbat, ya,
mendapatkan syahada isbat. Artinya, nasab keluarga pesantren Sidogiri sudah mendapatkan pengakuan. Dari mana? Dari Naqabah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di luar negeri, yang ada di Maroko. Nah, kalau dilihat dari syahada isbat milik keluarga Sidogiri, maka di situ tertulis galur nasabnya bukan ke Basyaiban Ba'alawi, tapi ke Al-Jilani Al-Hasani. Gambar yang sebelah kiri adalah syahada isbat nasab salah satu keluarga pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang dikeluarkan oleh Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Maroko, ya, Mamlakah Al-Maghribiyah Asy-Syarifah. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah Risalatul Bayan, surat keterangan yang dikeluarkan oleh keluarga besar pondok pesantren Sidogiri yang menjelaskan bahwa Sayyid Sulaiman Mojo Agung atau yang dikenal juga dengan Kiai Kanigoro bin Sayyid Zain Abdul Qadir yang nasabnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Nah, kemudian berikutnya kita bicara makam. Makam dari leluhur keluarga pesantren Sidogiri. Nah, keluarga mereka adalah keturunan dari Sayyid Sulaiman bin Zain Abdul Qadir yang masyhur dengan Sunan Cirebon ing Gunung Jati. Nah, ini ada datanya. Ini adalah salah satu manuskrip yang disimpan oleh keluarga besar Bani Sayyid Sulaiman Al-Jilani Al-Hasani. Dan di komplek makam Sayyid Sulaiman Al-Jilani Al-Hasani ini juga ada makam tua lainnya yang memiliki nama yang sama-sama Sulaimannya. Cuma jalurnya makam Sulaiman yang satunya nasabnya adalah ke Kerajaan Mataram. Nah, beliau ini menantu dari Amangkurat II. Dan saya dengar lagi ada komplek pemakaman juga di sebelahnya. Di situ malah ada 2 lagi makam tua sama-sama bernama Sulaiman. Dan dari semua makam yang bernama Sulaiman ini, tidak kami temukan yang berasal dari keluarga Ba'alawi. Nah, berikutnya, kalau keluarga dari pesantren Sidogiri ini adalah keluarga dari Qabilah Basyaiban Ba'alawi, maka tentunya seluruh pengasuh keluarga dalam, ya, mendapatkan syahadah atau buku nasab dari Robitoh Alawiyah. Tapi keluarga pengasuh dari pesantren Sidogiri ini tidak memiliki buku nasab dari Robitoh Alawiyah.